Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Syahid. Tentang latar belakangnya, tentang proses perlawanannya, dan lain-lain. Selamat menonton, terima kasih. Pangeran Mangkubumi merupakan gelar berganda, yaitu seorang pangeran yang menjabat sebagai Mangkubumi atau kepala pemerintah. Pangeran yang menyandang gelar biasanya pangeran kedua atau putra kedua dari sultan yang bertahta atau adik putra mahkota, tetapi jika putra kedua tidak ada, maka akan dijabat oleh putra selir, yaitu saudara sultan. Gelar Pangeran Mangkubumi ini sering dipakai di Pulau Jawa, Kalimantan, dan lain-lain. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berjuang melawan penjajah Belanda di Jawa Tengah. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro I atau Raden Mas Syahid lahir di Kartasura, Jawa Tengah pada 7 April 1725. Raden Mas Syahid adalah putra sulung Amangkurat IV, saudara tiri Mangkubuwono II. Dan Raden Mas Syahid menggunakan taktik gerilya untuk melawan Vese. Saat pertempuran terjadi di Sungai Bonggoto, banyak pasukan Persia yang binasa. Perang ini diakhiri dengan tanda tangan perjanjian Gayanti pada tahun 1755. Latar belakang munculnya perlawanan dari Raden Mas Syahid terhadap VOC bermula ketika Mas Syahid meminta kenaikan jabatan kepada penggawa kerajaan yang didasari pengalamannya sebagai ganda keraton atau pegawai rendahan di istana ketika berusia 14 tahun. Namun permintaannya tidak dipenuhi, melainkan pelecehan dari keluarga kepatihan. Bahkan Raden Mas Syahid dianggap telah membantu orang-orang Cina yang berseteru pada saat itu. Akibatnya Mas Syahid sakit hati terhadap VOC yang dianggapnya sebagai dalang utama terjadinya kekacauan di dalam kerajaan akibat persekutuan yang dilakukan. Latar belakang Pangeran Mangkubumi dalam melakukan perlawanan terhadap VOC. Tidak ditepatinya janji Pakubuwono II. Pakubuwono II mengatakan bahwa barang siapa yang dapat berhasil memadamkan perlawanan Mas Syahid melawan dengan terlebih dahulu terhadap persekutuan, maka akan diberikan imbalan. Namun janji tersebut diingkari setelah Pangeran Mangkubumi berhasil memadamkan perlawanan Mas Syahid, maka terjadilah pertentangan dengan diperparah VOC. Kemudian campur tangan dalam pemerintah kerajaan VOC dengan semena-mena mengatakan bahwa Pangeran Mangkubumi terlalu ambisius dalam memperoleh kekuasaan. Tahun 1743, Pakubuwono II memberikan serta menyerahkan pantai utara dari Pulau Jawa kepada VOC. Raden Mas Syahid dan Pangeran Mangkubumi tidak terima dengan hal tersebut karena pantai utara Pulau Jawa tersebut merupakan wilayah pelabuhan dagang yang menjadi pelabuhan dagang yang mampu menjadi sumber pendapatan utama dari Kerajaan Mataram. Selain hal itu, Pangeran Mangkubumi lawan Pakubuwono II karena sebagai raja ia tidak mampu menepati janjinya untuk menyerahkan daerah Sukawati atau sekarang disebut dengan Sragen. Bahkan pada saat pertemuan para bangsawan di sana, Pangeran Mangkubumi dipermalukan oleh Gubernur J.F. Imhoff pada tahun 1746. Pada saat perang dimulai, posisi Pakubuwono II diganti oleh anaknya Pakubuwono III. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Syahid menggunakan taktik gerilya untuk melawan VOC. Saat pertemuan terjadi di Sungai Bonggoto, banyak pasukan VOC yang binasa, bahkan pimpinan mereka dekat meninggal dunia. Perang ini diakhiri dengan ditandainya perjanjian Gayanti pada tahun 1755. Dampak perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Syahid. Pangeran Mangkubumi bersedia menandatangani perjanjian Gayanti. Isi perjanjian Gayanti adalah kerajaan Mataram dibagi dua, yaitu yang pertama, Mataram Barat diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I. Kerajaannya dinamakan Kesultanan Yogyakarta. Dua, Mataram Timur tetap dikuasai oleh Pakubuwono III. Kerajaannya dinamakan Kesultanan Surakarta. Raden Mas Syahid bersedia menandatangani perjanjian syarat itu. Isi perjanjian syarat itu adalah kerajaan Surakarta dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama bagian barat diperintah oleh Sultan
Pakubuwono III dan disebut Kasunanan. Yang kedua, bagian timur diperintah oleh Mas Said yang bergelar Pangeran Adipati Mangkunegoro I. Wilayahnya disebut Mangkunegoro. Amanat dari video saya yang pertama, jangan mengucap janji kalau tidak bisa menepatinya. Yang kedua, jadilah penerus bangsa yang pintar dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan. Jadilah pemimpin yang berani berkorban demi bangsa dan negaranya, bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain dan atau orang banyak. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.